belajar bahasa Ibrani. Namus itu adalah hukum, itu bukan bahasa Ibrani, Ustaz Juma. Itu bahasa Yunani. Nomos itu bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Nah, kalau aku kayak si Zuma ini pensiun aku kawan. Kenapa aku pensiun? Karena aku ucapkan itu dengan kuat-kuat, dengan penuh percaya diri, dan dengan aku mengatakan supaya orang belajar bahasa Ibrani ya. Seolah-olah aku percaya diri apa yang kuucapkan ini sudah 100% benar. Kalau aku kayak si Zuma ini, minimal aku bunuh diri kawan. Kenapa? Nggak apa-apa ini ya. Saya cuplik dulu sedikit biar kalian paham. 15. Celakalah engkau wahai ahli kitab. Asal Kristen, ahli kitab. Celakalah engkau wahai Farisi. Kristen berasal dari Farisi. Celakalah engkau wahai orang munafik. Kristen berasal dari orang munafik. Ketika bersama dengan orang Roma, dia ngaku Roma. Ketika bersama dengan orang Yahudi, dia ngaku Yahudi. Munafik. Engkau menjelajahi daratan. Ajaran Kristen diajarkan oleh Paulus nyebrang ke Antioquia, menjelajahi daratan. Engkau menyeberangi lautan. Lagi-lagi Paulus juga sampai ke Kiliki menyeberangi lautan. Kristen berasal dari sana. Engkau mentobatkan orang masuk ke dalam agamamu menjadi orang neraka. Orang Kristen masuk ke dalam ajaran yang dikatakan Kristen di Antioquia. Lalu kemudian membuat mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau ahli kitab. Apa? Nah, kawan-kawan, kalau kita lihat di dalam setiap perdebatan atau diskusi, Zulkifli ini kelihatan emosinya kawan ya. Emosinya dituangkan dengan cara menghujat. Tak satu pun dibuat keluarkannya ilmu-ilmu yang dia miliki, tetapi dia selalu mengemukakan atau mengedepankan hujatan. Dan bagi dia sebuah hujatan itu sudah sesuatu yang hebat ya, hebat luar biasa ya. Begitulah kawan-kawannya. Jadi kalau yang saya lihat dia ini memang ada kelainan jiwa. Saya nggak tahu apakah dengan menghujat dia pikir dia hebat ya kawan-kawannya. Wah, asal orang Kristen dari Farisi, semua asal orang Kristen, dari orang kafir, dari orang ahli Taurat. Kita nggak boleh marah kawan ya. Karena betul bahwa asal orang Kristen itu dari apa yang dia bilang. Loh, kok bisa demikian sang debater? Iya. Orang kafir itu bertobat, ya jadi ikut Kristus ya. Orang Farisi ada kan di Kisah Para Rasul juga ikut Kristus. Orang Muslim, orang Islam juga ada yang bertobat ikut Kristus. Jadi Kristen ini kawan, itu terdiri dari berbagai unsur ya. Terdiri dari berbagai latar belakang manusia. Dari Islam aja ada orang Kristen kawan ya, yang bertobat, dia meninggalkan ajaran Islam dengan berbagai alasan ya kawan-kawan ya. Nah, si Kifli bangga di situ, dia nggak tahu apa yang dia ucapkan ya. Dia ingin mengatakan bahwa orang Islam itu berasal dari nggak jelas kawan. Apakah agama Islam sudah ada waktu itu orang Islam berasal dari Islam? Nggak ada itu. Atau orang Islam berasal dari orang soleh? Nggak ada kawan ya. Karena sedangkan para mualaf-mualaf itu kan berasal dari Kristen. Jadi yang agama Islam itu juga banyak berasal dari Kristen ya, dari kafir. Banyak juga berasal dari Hindu, Buddha atau kafir lah ya. Sekarang kita lanjutkan lagi kawan. Apa buktinya? Hari ini engkau mengatakan yang masuk ke dalam goa, di goa itu ada setan, dan lagi-lagi Yesus keluar dari goa menjadi Tuhan oleh Anda. Ya. Si Zulkifli kawan tidak bisa membedakan goa dengan kuburan. Kenapa dia tidak bisa membedakan antara goa dan kuburan? Karena memang dia ini isi kepalanya nggak ada kawan. Dia hanya suara kuat, kedengarannya supaya bagus, dan dia tahu berada di lingkungan orang-orang goblok dan tolol. Dia kan berada di lingkungan kaum keledai. Jadi bagi orang keledai kawan, kuburan yang zaman nanti dibilangnya makam Firaun itu pun goa. Ya kan? Dia setiap ada yang punya ruang itu namanya goa. Inilah si Kifli ini kawan. Jadi saya heran melihat dia, ketololan dia, tetapi dielulukan. Kenapa? Orang tolol, sesama orang tolol itu berkumpul, maka yang agak tololnya paling bangatan itu dianggap jenius kawan. Yang tololnya kebangatan. Membedakan kuburan dengan apa goa pun dia nggak tahu. Dia bilang, wah Yesus dikubur di dalam goa, bisa muat lima kuburan di situ dalam goa. Nanti piramidnya Firaun itu dibilangnya goa kawan. Karena dia dikubur dalam sebuah ruangan kan, ada ruangan.
Dia nggak ngerti apa definisi goa, apa definisi kubur. Ya, lanjut kawan ya. Lanjut. Dalil Yesus Matius 23 nomor 15 tepat tertempel di jidat saudara anak bata. Oke, terakhir dari saya supaya Anda banyak belajar. Ya, saya suka kalau berdialog dengan teman-teman Kristen yang sedikit keras dan memiliki ilmu, tapi bukan asal-asal ngomong. Anda berbicara mengenai namus. Wow. Ya, gaya bicara si Zulkifli ini kayak hebat ya. Anda berbicara namus. Wow. Nggak kuat aku kalau dengar wow, gitu ya. Jadi ilmu daripada si Zulkifli ini sudah terturun kepada selingkuhannya si dokter Andini itu dia. Jadi gaya bicara si Zulkifli dengan si dokter Andini itu sama persis. Mungkin si Zulkifli sudah menyuntik ibu dokter itu. Maka ibu dokter itu bilang Zulkifli ini adalah suaminya ya. Ya nggak mungkin lah kawan kalau belum ditiduri diakui itu suaminya, nggak mungkin. Karena kalau sudah ditiduri baru mengaku suami istri ya. Kalau belum ditiduri itu belum bisa dikatakan mengaku suami istri. Jadi mungkin si Kifli sudah menyuntik ibu dokter dan akhirnya apa? Tertularlah kebodohannya kepada ibu dokter itu. Luar biasa ya. Kita lanjutkan lagi nih. Wow katanya, kita dengar ya. Dengan bangganya dia bicara tapi nggak tahu malu kawan. Lihat ya. Saya katakan Anda harus belajar bahasa Ibrani sedikit-sedikit. Nah, dia seolah-olah paham bahasa Ibrani. Anda saya katakan harus belajar bahasa Ibrani sedikit-sedikit gitu ya. Inilah kawan, kata hendak jadi lembu ya. Ya begini nih. Apa boleh buat lah. Lanjut ya. Jangan kemudian Anda itu meninggalkan original teks kitab Anda meskipun Anda sudah bisa menemukan lagi. Tapi paling tidak Anda bisa memahami namus itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya nomos. Namus itu berasal dari bahasa Ibrani yang artinya nomos. Ya, bahwa di sini Zulkifli kuat sekali. Kalau bisa dibilang seluruh dunia mendengar ini ya, kalau seluruh dunia menonton ya. Setelah itu kita lihat dulu apa bilangnya. Yang artinya adalah hukum-hukum. Kalau berbicara mengenai hukum-hukum kawan, itu Torah. Berarti Taurat sudah menceritakan tentang sosok makhluk yang datang kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Bukan karena dia di dalam gua. Nah, artinya nomos itu hukum-hukum. Hukum-hukum itu artinya Torah. Katanya kan, lawak kawan. Yang datang itu makhluk. Ya, makhluk goib bernama namus. Bukan hukum-hukum yang datang ya. Hukum-hukum kayak apa namanya itu ya. Mungkin kalau kalian pernah nonton film Buddha Jula itu, keluar hukum tulisan-tulisan aja datang kan. Begitu ya. Si Kifli ini kawan, isi kepalanya ndak ada, goblok kawan. Istrinya sakit, dia komunikasi dengan ibu dokter, dituncitnya ibu dokter. Langsung ibu dokter bilang, dia suami saya katanya. Nggak tahu malu orang ini kawan. Videonya dia, bukan aku yang bilang. Si Joy Chell. Joy Chell bilang bahwa si ibu dokter Adi AA itu, ada entah siapa namanya itu, mengatakan Zulkifli ini suaminya. Suami itu kawan identik kalau sudah ditiduri. Kalau belum ditiduri namanya pacar atau apa ya, teman lah ya. Tapi karena sudah ditiduri, maka dia mengaku si Zulkifli ini suaminya. Mantap juga si Kifli ini kawan. Aduh si tuncit pisang ini. Lanjut ya. Karena Jibril hanya datang sekali di gua pada saat beliau bertahanut. Ya. Selanjutnya Jibril datang sekali ke goa saat beliau bertahanut. Kawan-kawan, baru tahu saya waktu itu di Arab kan sudah ada Ka'bah. Mengapa Nabi Muhammad tidak sujud ke arah Ka'bah? Ya, karena dia belum mengenal Allah SWT, belum mengenal Tuhan. Ya, jadi kalau ada yang bilang, wah sejak dalam kandungan Nabi Muhammad sudah mengenal Tuhan, tidak begitu ceritanya kawan. Contoh kayak Yohanes, sejak dari kandungan dia sudah mengenal Tuhan, ya. Dan setelah besar pun dia hidup dalam Tuhan ya. Kalau Nabi kan tidak kawan, ya.
Sejak dari dalam kandungan ya kita nggak tahu bagaimana ya kawan ya. Ya itulah yang terjadi. Maka Nabi tidak mengenal Tuhan. Kenapa? Karena bapak Nabi itu tidak mengenal Tuhan. Seluruh nabi-nabi Israel ayahnya lah mengenalkan kepada anaknya Tuhan. Sehingga anak-anaknya mengerti Tuhan itu yang bagaimana, Tuhan itu siapa. Ya kawan-kawan ya. Tapi kalau orang Nabi Muhammad kan tidak ada yang memperkenalkan Tuhan kepada Nabi. Sehingga Namus ini dikenalkan oleh Waraqah bin Naufal. Yang mana Waraqah bin Naufal ini bukanlah seorang nabi yang harus dituruti oleh Nabi Muhammad ya. Tapi betapa saktinya ucapan Waraqah bin Naufal itu diimani sampai sekarang ya. Sekarang kita lihat gertakan daripada anak Batak. Dalam kitab 1 Raja-Raja, Elia masuk ke dalam bahasa Ibrani. Ini nih ntar ya. Apa yang kau lakukan di sini Elia? Keluar, pergi. Karena di dalam gua itu ada namus. Itu yang dikatakan Allah kepada Elia ketika dia masuk ke dalam gua. Elia, apa yang kau lakukan di sini? Keluar, Elia, keluar. Memang Elia bersembunyi di dalam gua, tetapi Allah menyuruhnya keluar karena di situ ada namus. Nah, Ustadz Juma tadi mengatakan belajar bahasa Ibrani. Namus itu adalah hukum, itu bukan bahasa Ibrani, Ustadz Juma. Itu bahasa Yunani. Nomos itu bahasa Yunani, bukan bahasa Ibrani. Nah, kalau aku kayak si Zuma ini pensiun aku kawan. Kenapa aku pensiun? Karena aku ucapkan itu dengan kuat-kuat, dengan penuh percaya diri, dan dengan aku mengatakan supaya orang belajar bahasa Ibrani ya. Seolah-olah aku percaya diri apa yang kuucapkan ini sudah 100% benar. Kalau aku kayak si Zuma ini, minimal aku bunuh diri kawan. Kenapa? Malu sekali rasanya kawan ya. Ya minimal berhentilah berdebat. Tetapi karena muka tembok, tidak tahu malu, keledai ya. Tetap aja dia ikut berdebat kawan. Gak ada tahu malu. Ya. Kalau dia punya malu kayak aku kawan, aduh sudah salah aku. Ya. Minta maaf pun dia tidak. Kalau aku masih pernah sekali, aku 2 kali lah. Salah menafsir ayat-ayat firman Tuhan. Waktu sama Lois Prasetyo sekali, ada satu lagi kemarin saya bilang oke, sorry maaf ya. Saya salah lihat ayat dan salah tafsir. Kalau si Zuma gak mau mengaku dia salah kawan. Kelihatan kali dia seperti ibu-ibu yang hamil, yang tapi gak ibu yang reteng ibunya, bukan ibu yang baik ya. Kan ada ibu-ibu tuh kalau lagi hamil dia reteng itu artinya cerewet. Kayak gitulah si Zuma ini kawan. Apapun dia ucapkan, tidak pernah dia mau mengaku salah. Hebatnya dia kawan. Inilah hebatnya dia. Aku akui dia hebat. Hebat dalam apa? Menutupi malu. Tunggu ya, mana ini? 1 menit 70 1:03. Benar ya? Baca, aku tidak bisa baca. Untuk ketiga kalinya dia didekat, sangat kuat. Oh tunggu, nanti kita 1:19 saja dulu, 18, 19 ini. Nah ini penting ini kawan. Skipli yang menjawab. Sementara ketika Muhammad menikahi Aisyah, itu Aisyah umurnya 6 tahun. Oh sorry, salah. Ini sudah 1:07. Lupa aku jawabnya. Sebentar. Si Kipli lagi bicara. Min ibadina wa inna latahdi ila siratul mustaqim. Kenapa dia katakan seperti itu? Karena Al-Qur'an ini. Dia sudah bicara ya si Kipli. Dia bicara kawan, dikiranya suara keras itu adalah satu bentuk kehebatan, tapi suara keras dia kawan bentuk ketololan. Dengar ya. Kita tidak objektif ya. Mau diluruskan silakan. Ya, baik. Jadi gini, yang pertama, alhamdulillah ternyata saudara saya melek. Jadi Torah itu hukum. Saya cuma mau Anda konsentrasi dengan kata nomos itu. Udah jelas-jelas dibilang dia mengguru anak Batak bahwa nomos itu dalam bahasa Ibrani. Baru dibilangnya untuk menutupi kemaluan alhamdulillah katanya. Anda bisa konsentrasi ya untuk kalimat nomos itu katanya. Kita lanjut kali ya. Bahwa nomos itu. Jadi nomos itu betul. Itu bahasa Yunani.
Jadi nomos itu betul, itu bahasa Yunani. Waduh, gak tahu malu kawan, gak tahu malu. Kalau aku kayak gitu kawan minta maaf, oh sorry anak Batak ya, sorry. Aku kira tadi nomos itu bahasa Ibrani, ternyata bahasa Yunani gitu kan. Tetapi dia untuk menutupi kemaluannya yang besar itu kawan, dalam artian ya kena hernia, jadi besar kemaluannya. Dia bilang apa? Ya, alhamdulillah katanya ya, apa tadi, puji Tuhan ya, bahwa kamu sudah konsentrasi terhadap kata nomos itu. Ternyata kata nomos itu memang benar, itu dari bahasa Yunani gitu ya. Gak ngerti aku kawan. Inilah ketololan yang dibungkus dengan suara kuat. Sehingga orang-orang tolol yang sekitar dia yang menonton mengira dia pintar. Ternyata nol isi kepalanya, gak ada kawan. Ya, cuman memang sang debater ini menjadi sebuah ikon. Kalau tidak dibawa-bawa nama sang debater kayaknya kurang afdol ya. Kita dengar si anak Batak membawa-bawa nama sang debater. Kalau dikatakan itu hukum, tidak. Dia bisa mendekat, dia bisa memeluk, mendekat dengan sangat kuat. Sehingga aku kesusahan, kata Rasulullah. Sehingga aku kesusahan. Dan ini tidak pernah diajarkan di masjid, jangan mimpi. Sang debater tidak berani membongkar ini. Tidak berani. Apakah dia tahu? Ya, dia tahu. Nah, sang debater tidak berani membongkar ini kan. Apakah dia tahu? Ya, dia tahu. Sebelum anak Batak membongkar, ayat yang dia pakai kan ayatku. Bukan ayatku, firman Tuhan yang sering kugunakan ya. Yakni 2 Petrus 2 itu ya, ayat 4. Bahwa di goa-goa itu ada malaikat-malaikat. Itu sebenarnya sudah sering aku ulas. Cuman aku menggunakan gaya bahasa yang lebih halus. Tidak seperti si anak Batak ini yang membabi buta ya. Tapi nggak apa-apa, itu bagus. Tujuannya apa? Agar memberi pelajaran kepada si Kipli yang suaranya besar tetapi isinya nol, nggak ada ya. Nah, jadi dari perdebatan orang ini kawan, yang kupelajari begini kawan. Ya. Si anak Batak membawa sebuah konsep namus. Si Kipli berusaha mengalihkan tentang ketuhanan Yesus. Si anak Batak bertahan tidak mau. Dia ingin membahas namus dan akhirnya si Kipli ikut ya membahas namus daripada membahas ketuhanan Yesus. Tetapi si Kipli untuk menaikkan emosi si anak Batak, dia pancing bahwa Yesus itu juga dikubur ke dalam di dalam goa ya, dan dia bilang keluarlah dari situ berarti ketemu setan. Dia juga mengambil Elia dengan dibuatnya narasi Elia sudah di sorga, berarti Elia ketemu setan yang memasukkan dia ke sorga. Kawan-kawan, hebatnya si Kipli kawan, sudah jelas dia salah ngomong. Dia mengatakan bahwa namus itu berasal dari bahasa Ibrani. Datang anak Batak, tidak, kau keliru Kipli katanya. Kalau aku bilang isi kepalamu ndak ada, dia kan suka bilang nenekmu kiper. Si anak Batak enggak membalikkan, bagus ya. Tetapi si anak Batak membalas. Itu bahasa Yunani. Nah, si Kipli saking hebatnya dia menutupi malu, dia bilang gini. Oh, puji Tuhan katanya. Alhamdulillah. Ternyata kawan-kawan kita Kristen ini masih mau mencari ya bahasa aslinya katanya. Berarti kawan di otak dia orang Kristen tidak tahu bahasa asli. Jadi apapun yang dia ucapkan geng kan gitu kawan. Dia kena sekak, kena smash sama si anak Batak. Dan dia mengatakan, oh iya benar, itu dari bahasa Yunani. Dijilatnya air ludahnya kawan. Dia ini kebanyakan menjilat Melki. Melki kata si PSR ya. Melki siapa? Dokter Adi itu ya, AA. Kenapa saya katakan gitu loh? Dokter itu sudah mengakui dia suaminya. Kalimat suami itu kalau sudah tidur, meniduri. Kalau belum ditiduri belum suami namanya kawan, paling pacaran ya. Aduh. Luar biasa si Kipli ini. Ya paling nanti dia WA aku lagi, ku lapor ke polisi katanya. Kayak dulu kan pernah 2 kali mau dilaporkannya ke polisi ya. Gara-gara aku singgung mengenai masjid yang dia bangun atas nama istrinya. Aku tidak membahas uangnya, tidak membahas ini, enggak. Saya bilang bahwa dia akan ke sorga. Kan benar kawan.
Barang siapa membangun masjid sekecil apapun itu, Tuhan akan memberikan rumah bagi dia di surga sebesar itu. Ya, makanya aku bilang Nabi saja tidak ada membangun masjid atas nama Khadijah, Aisyah dan Zainab dan lain-lain ya. Tetapi si Zulkifli bisa membangun atas nama istrinya, kan luar biasa itu kawan. Tapi dia tidak terima, mau laporkan aku ke polisi ya waktu itu ya 2 kali. Dan aku tantang, silakan. Saya siap menghadapi kau, aku bilang orang kayak kau ngondek, gak ada artinya di hadapanku, aku bilang ya. Dan akhirnya dia tidak jadi, aku nggak tahu kenapa. Apakah dia membatalkan atau gimana, nggak tahu ya. Nah, sekarang kawan, si Kifli ini sudah kadung malu. Dia menghadapi anak yang baru muncul. Tetapi dia sudah dibal-bali, dihajari sampai nengel. Nah, hebatnya si Atak Batak membawa-bawa namaku. Hebatnya si Kifli juga membawa-bawa namaku. Orang ini 2 membawa namaku ya. Kau sama kuliah dengan Rudi, jangan-jangan kau muridnya katanya. Ya kawan-kawan ya. Jadi kawan-kawan, aku dulu pernah mengangkat seorang murid ya, tapi akhirnya dia berkhianat ya. Siapa namanya lupa aku ya. Ada itu di channelku ya. Akhirnya dia merasa pongah. Dia yang meminta aku untuk jadi gurunya. Karena dia merasa pongah, akhirnya aku tidak pernah menjadi guruku si Rudi katanya. Memang di situ jadi dia berkhianat juga lah. Tapi itu tidak membuat aku jadi rendah diri kan, karena dia yang meminta, bukan aku ya. Dan aku ada seorang muridku, kuku ya. Dia pun mengakui kemarin, aku kan juga murid abang juga. Itu dari SMP dulu kawan. SMA kok nggak salah aku. Kalau dia memang militan, tetapi sekarang dia sudah hidup nyaman, udah punya istri, sudah punya anak. Aku bilang ya jangan, apalagi dia bekerja di ruang publik ya, apa namanya dia bagian hukum. Ya begitulah kawan. Anak itu dulu dia gemar membaca bahasa-bahasa Ibrani ini segala macam, luar biasa. Masih SMA dia buat akun Facebooknya dulu lini depan prajurit Kristus. Mantap. Ya pernah juga dia masuk ketika aku live. Nah kawan-kawan, di sini si Kifli sudah kadung malu. Sudah dibal-bali sampai nengel berdarah-darah. Inilah si Kifli hari ini. Dia dipermalukan oleh anak Bata, anak kemarin sore. Anak yang baru muncul. Dan dia langsung melawan Gurunda. Ya, enggak main-main kawan Gurunda. Nah, di sini si Kifli memang muka tembok, enggak tahu malu. Dari dulu begitulah dia. Waktu dia pertama-tama muncul dulu, kan kami bal-bali juga ini dulu. Makanya kami ketawa-ketawa pakai akun Abdul Muislah, banyak dibuat-buatnya kan. Kami ketawa melihat si Kifli ini. Ilmunya itu bodoh. Dia hanya ngandel-ngandel googling kawan. Kalau dia mau bersumpah atas nama Allah SWT, kalau dia tidak googling dia mati. Aku siap ya. Dia ini googling dari dulu. Ketika kami mulai mencetuskan dunia debat, dia ini kan dari dulu begitu permainannya. Gak ada isi kepalanya kawan. Nol besar. Ya. Dia hanya modal suara kuat. Dia kira itu sudah hebat. Dan dia mengatakan sama semua orang, akulah Gurunda. Ya kan? Ini saya kutip lagi di menit 131. Kuliahkan dulu. Tidak tahu malu kawan. Dia bilang dia ahli Bible. Alah. Memanglah ya, nggak tahu malu. Sedangkan dia aja sudah dikipas sama siapa ini, nggak ngerti dia namus ini, sok tahu. Ya. Yang tertera di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kitab hukum-hukum. Karena yang datang adalah pembawa hukum. Itulah Roh Kudus. Saking hebatnya Roh Kudus, namanya pun dicuri, dimasukkan ke dalam kitab Anda. Ya. Si Zuma menggiring sebuah opini bahwa dia seolah-olah mengatakan Al-Quran itu lebih dahulu daripada Bible. Dia keliru kawan. Kenapa saya katakan keliru? Hadis Bukhari 3 menjelaskan ya bahwa lebih dahulu Waraka menulis kitab dalam bahasa Arab daripada Muhammad membicarakan Al-Quran. Ya, dia nggak tahu itu kawan. Nah, apa yang diucapkan oleh Waraka bin Naufal mengenai Injil? Di Injil kan sudah ada Roh Kudus.
Ya, inilah gobloknya si Zuma. Itu bahasa kami Rohul Kudus. Maka kalian ambil begini. Oh enggak. Lebih dahulu ada Injil Waraka bin Naufal daripada Al-Quran Nabi Muhammad. Ya, yang dibawa Nabi Muhammad yang diberikan Allah ya. Enggak ada itu kawan. Apakah Rohul Kudus di dalam Injil yang dibawa Waraka Naufal itu ucapannya Jibril atau yang lain? Kan tidak. Rohul Kudus ya Rohul Kudus. Ya Roh Kudus. Nah, kan begitu kawan. Si Kipli mengira dia memang sudah hebat dan pakar. Habis ini kita dengar ketidaktahumaluannya itu ya. Saking hebatnya Roh Kudus, nama kitab yang dibawa Roh Kudus, pengajarannya Alkitab dicuri, dimasukkan ke dalam kitab Anda. Saking Nah, dicuri, dia tuduh Alkitab mencuri istilah-istilah dari Al-Quran. Dia nggak tahu malu kawan. Al-Quran sudah dibuktikan oleh Kemenak sendiri. Dan sudah dibuktikan oleh tafsir internasional itu sendiri. Tanpa Bible mereka tidak bisa berdiri sendiri. Gak bisa. Ini harus mereka pahami. Jadi tak usah dia mengatakan Bible itu mengambil isi Al-Quran. Tidak ada itu. Masa yang datang duluan mengambil istilah dari yang datang terakhir? Gak ada itu kawan. Tentu yang terakhir mengambil ke yang duluan. Contoh. Kata Taurat, kata Injil, kata Zabur. Ya kan? Kemana mereka mencari? Hanya ada di dalam Bible. Apakah itu yang diturunkan Allah SWT? Tunggu dulu, nanti dulu. Tanya dulu Allah SWT. Apakah Allah menurunkan kitab Kejadian? Atau kenal gak Kejadian? Tidak kenal. Apakah kenal Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Tidak kenal. Lantas apa yang dikenal Allah SWT? Injil, kata Injil saja. Dan kata Taurat saja, dan kata Zabur saja. Apakah isinya tahu? Enggak tahu. Mana isinya? Coba jelaskan. Enggak ada kawan. Jadi ini enggak dipahami si Zuma. Seolah-olah Bible ini mengambil isi Al-Quran. Aduh, gila kawan, gila. Muka-muka tembok ini lihatlah. Lanjut ya. hebatnya Roh Kudus, dia datang membawa nama Allah, nama Rasul, nama Nabi, dan seterusnya. Dicuri, masuk ke dalam kitab Anda. Saking hebatnya, itu Anda katakan setan. Nah, dicuri masuk dalam kitab Anda. Dia mengatakan seolah-olah yang datang duluan mencuri yang datang terakhir. Masuk nggak logika kalian? Hanya dia berada di lingkungan orang goblok, kaum keledai. Keledai mengatakan itu masuk akal. Yang duluan datang mengutip dari yang terakhir datang. Gimana ceritanya kawan? Gak ada cerita begitu kawan. Bible itu sudah ditutup, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Diterjemahkan bisa. Yang gak boleh kan ditambah dikurang. Diterjemahkan bisa. Itulah sebabnya ada kisah para rasul. Turunnya Roh Kudus, kisah para rasul 2. Sudah di dalam bahasa Arab itu. Pada saat itu Islam belum ada. Waraka bin Naufal juga sudah menulis di kitab dalam bahasa Arab. Pada saat itu Islam belum lahir. Paham ya kawan-kawannya? Nah ini lawak-lawakan kawan. Kalau tidak lawak namanya enggak keledai. Karena dia lawak, keledai dan ditambah liar. Orang lawak memberi opini, orang lawak membahas sesuatu katanya sesuai sains, sesuai ilmu pengetahuan. Itu namanya keledai liar. Lawak-lawak kawan. Dikit lagi. Kalau begitu Anda mencuri istilah-istilah dari setan. Ayo. Jadi nggak enak saya nih. Jadi saya kira begitu ya, saudara ya. Jadi kalau Anda mengatakan tentang Elia, saya bilang, kamu jangan bawa Bible. Kenapa Anda takut bawa Bible? Kenapa Anda takut saya membahas Bible? Karena saya pakar Bible. Nah. Nggak tahu malu kawan. Kenapa kamu takut saya bawa Bible? Kita nggak takut dia bawa Bible, tapi dia kan asal terjemahkan dan dia asal tafsir ya. Posisinya menjelaskan Al-Quran, bukan menjelaskan Bible. Inilah hebatnya orang ini kawan. Dan hebatnya si anak Batak tidak ada mengatakan kau tidak layak membahas itu, kau tidak layak membaca itu karena kau kafir, nggak ada. Tapi coba kau bilang Al-Quran kawan. Langsung kau dibilang kau tidak layak kayak Umi Dini. Kau berdosa, kau kafir. Lucu kawan, lucu.
Orang ini cengengnya minta ampun. Maunya orang ini saja yang bisa baca kitab suci orang lain. Orang lain tidak bisa baca kitab suci mereka. Dan tuduhan langsung penista dicapkan. Goblok. Si Zulkifli goblok. Mengaku dia ahli Bible, aduh. Sedangkan namu saja dia bilang bahasa Ibrani. Sementara si anak Batak bilang itu bahasa Yunani. Dirubahnya. Oh iya, saya ingin kau konsentrasi kepada bahasa namu. Sudah salah yang aku dulu. Ya kak, saya salah. Sorry ya. Saya kira tadi itu bukan namus bukan bahasa Yunani tapi Ibrani. Ternyata yang dimaksud nomos misalnya atau nano atau nani itu bahasa Ibrani. Kan bisa gitu kan. Ini enggak. Dia tidak punya malu kawan. Orang-orang seperti ini, orang-orang takkan punya malu sampai akhir hidupnya. Sudah jelas-jelas Dr. AA mengatakan dia suaminya. Tidak ada malu dia kawan. Diumumkan di semua orang itu. Tidak tahu malu. Malunya nggak ada. Terus dia bicara firman Tuhan terus ini. Mantap. Tidak henti-hentinya. Suka-suka hatinya aja mengubah-ubah kitab suci orang lain apa segala macam. Dan dapat gelar pula Ustadz. Dari mana keustatan si telur ini kawan? Tidak ada. Ilmunya nggak ada. Ya kawan-kawan ya. Jadi kalau saya hanya bisa mengatakan ya mereka ini punya satu kelebihan yang tidak dipunyai orang Kristen. Apa itu kawan? Tidak punya malu. Itu satu kelebihan pendebak-pendebak Muslim ini kawan. Kalau mereka punya malu kawan, mereka tidak akan menghina Kristen. Kenapa? Karena mereka masih ngemis sama Alkitab Bible. Masih mengemis. Untuk membenarkan isi Al-Quran itu ditafsirkanlah. Dan dengan mengambil ke arah Bible. Urusannya apa? Hubungannya apa? Dalam diskusi itu pun si anak Batak sudah bilang, Tuhan kita berbeda. Zulkifli nggak terima. Dia tetap ngotot seolah-olah Tuhannya sama. Kalau dia ngotot Tuhannya sama, tujuannya apa? Untuk membatalkan ketuhanan Yesus. Si anak Batak sudah bilang nggak bisa. Bagi kami Tuhan itu bisa mau jadi apa aja turunkan. Bagi kalian nggak bisa kan? Si anak Batak juga sudah menjelaskan Tritunggal. Ya, sorry salah.